Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa lagi dalam program SOS atau Sahabat Orang Sakit. SOS Global Ministries are reaching out of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, Sahabat Orang Sakit bekerja sama dengan saya. Saya sendiri sebenarnya bukan dari Sahabat Orang Sakit, tapi dari Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, kami berjejaring untuk membuat program, yaitu menayangkan mereka-mereka yang dilayani dalam jaringan Sahabat Orang Sakit, baik yang di Singapura, di Jakarta, di Malaysia, dan sekarang mulai berkembang di beberapa kota dan negara. Dan dari kisah-kisah mereka yang sakit, ada banyak kisah mujizat. Ada mujizat tetap sakit, tapi mujizat dalam hal pembiayaan. Ada yang tetap sakit, tapi mengalami mujizat terbesar dalam hidupnya, yaitu mengenal Tuhan, mendapat keselamatan yang kekal, mujizat yang lebih besar daripada kesembuhan, karena mengenal jalan-jalan Tuhan, mendapat kekekalan dalam kehidupan, lalu setelah mengalami jamahan Tuhan, melayani lebih sungguh-sungguh, lebih tulus, lebih murni, seperti sebuah kesempatan yang kedua, bahwa diberi hidup lagi, dan hidup lebih mulia, lebih berguna, setelah justru diizinkan Tuhan sebuah malapetaka atau sakit penyakit. Jadi lewat sakit Tuhan bekerja, memanggil orang, membawa orang pada hidup yang lebih mulia, lebih berguna, dan itulah aneka kisah yang ada di dalam program kesaksian Sahabat Orang Sakit ini. Dan hari ini tidak kalah serunya, dari WA beberapa kalimat saja saya sudah wow, ada mujizat yang betul-betul mujizat. Apa itu? Ya, kita akan hadirkan nama lengkapnya Ibu Elizabeth Meliana, tapi dipanggil Ibu Meliana. Ya, selamat berjumpa Ibu Meliana. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Wah, ini luar biasa. Ini baru saja ulang tahun ya. Hanya ulang tahun kejadian. Ulang tahun kejadian 7 tahun yang lalu. Ya, atau ini ulang tahun beneran juga nih? Enggak, Pak. Ulang tahunnya masih lama. Ulang tahun lidah saya yang baru kemarin. Iya, ulang tahun kejadian. Iya. Nah, Ibu, saya mau tampilkan foto Ibu ya, dan nanti Ibu boleh bercerita sambil memperkenalkan, karena di dalam fotonya saya lihat ya lebih lengkap untuk sebuah perkenalan ya. Sebentar, ini saya oke. Ya. Oke, boleh diceritakan sekarang Ibu, ini foto kapan ini? 2018 itu Pak fotonya. 2018 ya. Kita mungkin ke foto berikutnya lagi. Nah, ini langsing banget ini. Sekarang langsung ya, Pak ya. Ini 2015, Pak. Habis sakit kan 2014 kan saya di operasinya, kemo dan lain sebagainya. Ini 2015 waktu saya diliput sama Jawa Pos, ketika itu kami mau membuat konser untuk orang-orang cancer gitu loh. Wow. Ini setahun lah setelah saya kejadian gitu kan. Oke, nanti kita akan dengarkan kejadiannya. Tapi ini kita bikin penasaran dulu nih, kejadiannya apa sih sampai diliput-liput Jawa Pos segala gitu ya. Terus ini lagi kesaksian di mana nih? Ini lagi pelayanan Pak, waktu itu acara Natal bersama, kita pelayanan bersama dengan Pondok Kasih di Surabaya, karena kita kebanyakan banyak juga bekerja sama dengan mereka untuk kaum miskin, untuk dapur umum, untuk pelayanan orang sakit, kayak gitu Pak. Dan ini yang datang sampai ribuan begini ya? Iya Pak. Ini juga setelah kejadian merayakan Natal lintas agama ini Pak, 5 agama bersama. Wow. Dan ini juga setelah kejadian? Setelah Pak, ini setelah kejadian. Wah, setelah kejadian rupanya banyak hal yang luar biasa terjadi, sampai diliput juga sama majalah Kartini. Iya, sampai besar banget, sampai kaget Pak. Ini saya makin pengen tahu kejadiannya apa sih.
Sampai Iya. Kartini, ini ada majalah lifestyle lagi Ini dengan Jawa Pos nih, Pak. Jawa Pos Jawa dengan Pos. judul Berkah Kesempatan Kedua. Waduh, kesempatan Iya. kedua ini kalau nggak dibaca nih bisa ditafsirkan nih apa nikah yang kedua, apa mati hidup lagi. Iya, Ya. makanya, Pak. Lalu ini juga ada ibu punya pelayanan anak-anak ini ya. Iya. Betul, Pak. Hospital schooling, kita punya pelayanan buat apa? Hospital schooling di dalam Rumah Sakit Dr. Sutomo, Pak. Itu waktu diresmikan Mulai tahun buka. berapa ini, Bu? Ini tahun 2017, Pak. Juga setelah kejadian. Iya, Waduh, ini setelah kejadian ini makin dahsyat aja ini ya. Iya. Ini berbagi juga kehidupan ya dalam majalah. Ini di Jawa Pos juga, Pak. Jadi waktu itu kami punya yayasan, salah satu divisinya adalah Healthy Information Center untuk memberikan pendampingan kepada para pasien kanker dan keluarganya, sehingga mereka bisa curhat sama kita, diskusi tentang baik kegiatan medis, herbal, vitamin, kayak gitu loh, Pak, gaya hidup sehat, terus juga penguatan, motivasi, dan lain sebagainya, psikolog, macam-macam, Pak. Wah, pelayanan yang sangat holistik. Ini sama dengan yang tadi saya lewatin lagi. Lah ini kayaknya acara besar ini. Ini ya, waktu masih langsing juga, Pak. Oh, ini Ibu nih yang berdiri. Iya, Pak. Itu saya. Lah, masa foto orang lain saya pasang di situ. Nah, ini sebelum kejadian. Ini setelah, Pak. Setelah, tapi 2015-2016 langsing ya, Bu ya. 2015 ini, Pak. Ya, Oke, 2015. nanti kita doakan deh langsing lagi. Ya, amin, amin. Oke, saya stop dulu nih. Ya, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menurut saya ini wow, mulia sekali ya, melayani anak-anak, penyuluhan kesaksian kepada orang kanker, ada pelayanan informasi kesehatan, diliput majalah, diliput koran, ada judul yang cukup menggelitik tadi, kesempatan kedua, dan kita selalu berkata setelah kejadian, setelah kejadian, setelah kejadian. Nah, sekarang kita mau dengerin ini. Ibu, kejadiannya itu apa sih yang Ibu alami, Bu? Tahun 2014 tuh saya terkena kanker lidah stadium 4, Pak. Kanker lidah? Iya. Oke. Ada gambar lidah yang sakit sebentar. Saya siapkan dulu. Oke, Ibu boleh lanjut cerita, nggak apa-apa? Apa yang dialami waktu itu? Tunggu sebentar. Jadi waktu itu begini, saya itu sebenarnya dari kecil tuh udah melayani Tuhan, Pak, dari kecil. Tapi saya itu nggak sadar ternyata selama ini saya tuh nggak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, gitu kan. Kadang kalau kita nggak ada kejadian yang parah gitu ya, kita tuh nggak tahu seberapa murni hati kita gitu. Jadi saya itu ternyata selama ini melayani Tuhan hanya karena saya tuh takut sama Tuhan, takut nggak diberkati, takut nggak dilindungi kan gitu ya, Pak ya. Tapi nggak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nah, tahun 2013 itu saya luar biasa kerja keras, Pak. Saya luar biasa kerja keras karena waktu itu oma saya sakit. Saya sangat sayang sama oma saya. Saya kepingin dia bisa melihat saya itu sangat berhasil, terus bisa cita-cita beliau bisa saya wujudkan sebelum beliau nggak ada gitu kan. Nah, saya itu kerja dari pagi sampai malam, pagi jam 6:30 tuh saya sudah keluar rumah, pulang rumah jam 3, jam 2 pagi, bahkan jam 5 pagi. Setiap hari, Pak, kejar target seperti itu kan. Nah, ketika kita mengejar sesuatu sangat keterlaluan seperti itu, tentu saja waktu kita untuk Tuhan jadi nggak ada. Jadi saya berhenti saat teduh, saya juga udah nggak baca firman, saya jarang berdoa, kepekaan saya turun drastis. Pasti kan gitu ya, Pak ya, kalau kita makin jauh dari Tuhan. Nah, ketika itu lingkungan saya juga hedonisme, jadi banyak orang tuh menghargai seseorang dari prestasinya, dari uangnya, sehingga saya juga dalam tanda kutip ketularan secara nggak sadar. Padahal saya ini melayani Tuhan dari dulu loh, Pak. Tapi kan nggak jaminan kita tuh kebal terhadap lingkungan, gitu kan. Nah, waktu itu mata saya secara nggak sengaja udah nggak kepada Tuhan lagi, tapi kepada tujuan saya. Waktu itu kan ya uang, ya kan prestasi gitu ya. Sehingga saya secara nggak sengaja menggantikan Tuhan saya itu sama uang, kan gitu, Pak. Kita kan sering begitu ya. Nggak sadar gitu kalau berhala, jadi berhala gitu dalam hidup kita.
Saya pikir waktu itu saya nggak salah, Pak. Karena kan kalau di dunia mengajarin kan kita itu bekerja keras untuk orang yang kita cintai itu kan nggak salah, gitu kan, Pak. Kan kayaknya baik gitu kan. Apalagi untuk oma saya waktu itu, beliau di rumah sakit terus, saya sangat sayang sama beliau. Nah, nggak lama beliau meninggal, 10 Juli tahun 2013. Saya bekerja lebih keras karena saya masih punya opa gitu kan, yang pengen saya senangkan. Saya pikir oma saya udah nggak ada, masih ada opa saya gitu kan. Tapi ternyata hal itu tuh nggak benar di mata Tuhan. Maksudnya begini, memang secara dunia itu kita mengejar impian kita tuh nggak salah. Tapi yang salah pada saya waktu itu adalah karena saya menaruh impian saya di atas impian Tuhan. Harusnya kan saya itu tanya Tuhan kan, sebenarnya Tuhan mau apa dalam hidup saya. Tapi kan saya terbalik, saya kasih agenda saya ke Tuhan, saya minta Tuhan merestui saya, memberkati saya kan seperti itu Pak ya. Seperti itu. Jadi saya melenceng secara nggak sadar, tapi itu berbahaya sekali. Nah, saya percaya bahwa sakit penyakit itu bukan dari Tuhan, itu karena kita sendiri yang buka celah, dan karena memang kita bersalah, secara nggak langsung, ya ketika setan mendakwa kita, ya Tuhan dalam tanda kutip terpaksa mengizinkan gitu kan Pak ya, karena dia adalah Allah yang adil. Jadi saya harus menerima konsekuensi dan bayar harga dari apa yang saya lakukan gitu. Nah, waktu itu saya sakit, saya nggak sadar. Jadi lidah saya tuh waktu itu Pak sudah sering luka-luka karena tembelan gigi yang terlalu besar. Jadi kayaknya konyol ya Pak ya. Hanya kalau tembelan gigi yang terlalu besar, dia luka-luka, tapi saya tuh ke dokter gigi manapun Pak, mikir itu gigi tidak bisa sembuh. Selalu luka terus sampai lubang seperti ini. Wow. Jadi Yang Januari kayak ini kan yang ini kan kayak pangkal lidah ya. Iya, Pak. Jadi itu dari pangkal lidah sampai ke depan. Kayak gitu loh, Pak, bentuknya, Pak. Jadi kan aneh ya. Maksudnya itu loh, gigi itu nggak bisa dikikir sama beberapa dokter tuh nggak bisa genah gitu loh, Pak ya. Nggak bisa betul, masih tajam terus, masih terus menggoser seperti itu. Oh, jadi lidahnya terluka dari gigi. Iya, betul. Sehingga kayak menjadi sariawan, tapi sariawannya membesar. Iya, betul, Pak. Dan bernanah. Oke. Lobang. Jadi lobangnya sampai nggak kelihatan dasarnya gitu kan, Pak. Jadi Januari 2014 itu saya sudah sangat kesakitan. Saya sudah panas dingin kayak infeksi begitu. Saya berhenti bekerja. Jadi waktu itu sama suami saya udah nggak boleh kerja lagi. Saya disuruh di rumah saja. Waktu itu kita ke rumah sakit, dokter udah bilang ini kayaknya cancer karena keras kan. Nah, waktu itu saya ke beberapa dokter, terakhir saya di needle biopsi yang pakai jarum itu loh, Pak. Setelah di needle biopsi, saya semakin parah pada waktu itu dan sudah suspected cancer. Nah, tapi saya kan takut loh, Pak. Kan dokter udah bilang, ini sebaiknya dioperasi saja lidahnya, setelah dioperasi baru dibiopsi, baru tindakan berikutnya. Lah, siapa Pak yang mau lidahnya dipotong? Wong saya cerewetnya kayak gini. Gitu kan. Waduh, gitu kan Pak. Jadi saya nggak berani. Saya di rumah saja, saya minum segala macam suplemen, saya minum segala macam herbal yang menurut saya mungkin bisa membantu. Tapi nggak ada satupun yang bisa membantu. Waktu itu saya minum itu sampai ratusan juta Pak, terus terang pokoknya mahal sekali semuanya. Ada yang satu vitamin itu satu bijinya tuh 1 juta harus minum 4 biji satu hari, jadi 4 juta ya, belum yang lain. Tapi nggak ada baiknya sama sekali. Nah, waktu itu saya belum tahu ya bahwa karena saya itu belum memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Semua itu kan hanya alat. Kesembuhan itu kan perkenanan Tuhan gitu kan Pak ya. Jadi saya waktu itu ya mengandalkan obat, mengandalkan suplemen, tidak mengandalkan Tuhan. Lalu saya tuh memaksa Tuhan menyembuhkan saya pakai cara saya. Saya bilang, Tuhan, Engkau itu kan maha kuasa. Engkau bersabda saja bisa loh saya sembuh. Kenapa kok Tuhan nggak menyembuhkan saya langsung? Kenapa saya harus mengalami lidah dipotong, harus kemo, dan harus radiasi? Seperti itu. Saya maksa Tuhan gitu, Pak. Tapi nggak ada jawaban, tiap hari lidah saya makin parah, saya kesakitan luar biasa. Ya kalau kita sariawan aja sakit ya Pak ya, apalagi lubang seperti itu. Saya nggak bisa tidur berhari-hari, berbulan-bulan, pokoknya waktu itu impiannya pengen tidur Pak. Karena minum obat anti sakit juga sudah tidak mempan. Terus sakitnya itu sampai ke telinga, ke kepala, ke bahu, ke tangan, ke kaki. Sakit luar biasa, bernanah-nanah, nggak bisa makan. Jadi saya cuma bisa minum, setelah minum saya bersihkan lidah saya yang bernanah dan berdarah itu setiap kali gitu ya. Pokoknya ngeri sekali gitu loh. Ini gambarnya pas lagi sakit atau ini sudah dioperasi? Waktu pendarahan, belum Pak. Ini belum dioperasi, itu adalah saat pendarahan, Pak. Jadi sampai semulut penuh semuanya dengan darah begini. Iya, seperti itu bentuk darahnya. Wow, horor sekali. Iya, dan itu nggak sekali, Pak, itu
berkali-kali. Oke, wow. Gitu kan. Nah, saya itu waktu itu loh Pak ya, karena saking bandelnya saya, di awal-awal saya sakit, saya itu belum kembali pada Tuhan. Saya tuh masih mikirin kerjaan saya, masih mikirin target saya yang belum nyampe gitu loh. Orang tuh kalau sudah dalam tanda kutip jadi hedonisme ya atau beralih ya, itu kayak gitu loh Pak. Bandel banget gitu kan. Tapi karena keadaan saya nggak kunjung membaik, suatu hari saya lihat TV ada firman Tuhan di sana. Saya tertarik untuk mendengar firman gitu ya. Saya mulai karena saya lihat TV udah bosen, hampa hati saya, nggak ada solusi dan ketakutan itu datang terus gitu. Nah, saya waktu itu mulai dengerin firman di YouTube dari berbagai macam khotbah hamba Tuhan. Saya pengen tahu Tuhan sebenarnya mau apa dalam hidup saya disuruh apa sih sama Tuhan gitu ya. Itu mulai agak sadar gitu kan Pak ya. Nah, memang benar firman Tuhan itu bisa membersihkan kita, menjadikan kita itu baru. Nah, ketika saya mulai mendengar firman, saya merasa kekhawatiran saya turun drastis gitu kan. Karena memang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya kan, Pak. Jadi saya waktu itu pagi siang malam mendengarkan firman, waktu itu nggak zaman wifi Pak, jadi waktu itu masih pakai kuota, kalau kuota saya habis saya langsung stres. Jadi kalau begitu nggak bisa dengar firman, saya langsung stres Pak. Waduh, kayak orang kecanduan sakau gitu kan. Karena kalau orang sakit kanker itu kan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, gitu kan ya Pak ya. Karena kita ini nomor satu sakitnya luar biasa. Kedua pengobatannya kita tahu sakit juga dan mahal. Udah pengobatannya sakit, mahal, jangkanya kita nggak tahu sampai berapa lama. Kalaupun kita sembuh, bisa kumat sewaktu-waktu. Betul kan ya Pak ya? Ya. Itu kan seperti itu ya orang sakit kanker ya. Jadi pasti kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat saya tenang pada saat itu. Jadi saya dengar terus firman Tuhan dan saya mulai merasa malu karena saya baru mulai mengenal Tuhan waktu itu. Saya pikir saya cinta sama Tuhan, saya pikir saya kenal Tuhan, ternyata saya tuh nggak kenal Tuhan sama sekali. Gitu. Nah, waktu itu saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, saya baru sadar bahwa hidup kita itu adalah kedaulatan Tuhan 100%. Mau kita dibuat hidup, mau kita mati, mau diapain, itu benar-benar terserah Tuhan. Betul ya Pak ya? Kan Tuhan yang punya hidup kita gitu ya. Jadi siapa kita ini kok mau ngatur-ngatur Tuhan gitu ya. Kita udah diberi anugerah kehidupan, bisa bernafas, punya keluarga, punya kesehatan, itu aja udah harus bersyukur gitu. Saya merasa malu gitu karena ngatur raja di atas segala raja dalam hidup saya. Terus yang kedua yang saya tahu yaitu Pak, bahwa sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Itu karena celah yang saya buka sendiri gitu kan. Tuhan maunya mengasihi kita. Dan dia harus mengizinkan hal itu terjadi sama kita karena memang kita salah. Tapi ya dia adalah Allah yang dahsyat. Walaupun ia izinkan hal yang buruk terjadi pada kita, ia mampu mengubahnya menjadi suatu kebaikan dan kemuliaan bagi dia, gitu kan Pak ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, saat itu sikap pertama yang saya punya itu adalah saya nggak menyalahkan Tuhan. Memang dari awal saya nggak menyalahkan Tuhan karena saya pikir Tuhan nggak pernah salah. Jadi yang salah pasti saya, gitu kan. Jadi itu ternyata sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang terkena sakit apapun. Karena kalau dia udah mulai menyalahkan Tuhan kan berarti nggak ada pertobatan gitu ya. Nah, saya mulai memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Saya mulai merasa Tuhan sangat cinta sama saya bersalah atas hidup saya. Yang ketiga yang saya dapatkan adalah saya sadar bahwa hidup kita itu dilahirkan itu untuk kemuliaan dan rencana Tuhan, bukan untuk kita. Tapi kok selama ini kita nggak pernah tanya sih sama Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kok selama ini kita sendiri punya rencana yang kita kasih ke Tuhan gitu kan ya Pak ya. Jadi buat apa kita ini hidup gitu. Oke Ibu. Itu Pak yang saya dapat. Sebelum mendapat pelajaran-pelajaran hal-hal ini melalui kejadian ini, mungkin saya mundur sedikit mengenai kejadian ini. Jadi waktu Ibu sakit lidah seperti itu berobatnya di Indonesia atau di luar negeri? Saya di Pineng Pak waktu itu. Oh di Pineng. Makanya tadi saya sempat ini waktu baca sekilas yang ada di foto ini kan ada tulisan pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan lalu pulang ke Indonesia. Nah kata pulang di Indonesia ini berarti ini waktu mengalami penyakit ini dibawa ke Pineng. Ya betul Pak. Setelah beberapa bulan ya Pak, sudah bertobat tuh baru pergi. Oke, jadi lewat penyakit itu pertobatan lalu pergi operasi di Pineng. Iya betul Pak.
Nah, saya mungkin berhenti di sini dulu, ada arti mau menggali data yang lebih dulu. Kan waktu di operasi itu kan yang setahu sempat saya dapat informasi, ibu ini divonisnya bahwa operasi dengan cara lidah dipotong. Iya. Oke, boleh dikasih data dipotong berapa senti, Bu? Kira-kira radius 3 cm, Pak. Jadi kayak 3 cm kayak 3 cm. Kan tadi lubangnya saya lihat agak di pangkal lidah dong ya. Iya, jadi saya itu yang dipotong lidah sebelah kiri itu modelnya bulat gitu potongnya. Jadi waktu itu lidah saya jadi kayak bulan sabit. Iya. Persis. Kalau di ujung kan dipotong dari depan. Lah ini kan saya tadi lihat lubangnya kan di tengah. Kalau dipotong 3 Iya, cm persegi, benar jadi kayak bulan sabit. betul, kayak gitu, Pak. Jadi Wah, benar-benar besar dan melewati garis tengahnya lidah waktu itu. gimana dipotong di tengah melewati garis tengah? Nanti kan ujungnya keplek-keplek dong. Iya, cuma ada pangkal sama ujung. Nah, terus apa yang menjadi ketakutan yang paling yang dengan dipotong itu kan pasti ada dampaknya dong. Misalnya ya selain dampak sakit, apa yang dikatakan dokter waktu itu? Jadi gini, waktu itu ketika habis motong, habis motong kan dicek sama dokter. Terus dokter bilang gini sama saya minta maaf ya, saya motongnya banyak karena ternyata ini tumormu besar gitu kan, benjolannya besar sekali. Jadi kayaknya kamu ini bakal nggak bisa bicara, gitu katanya dokter. Terus apa kalau enggak ya susah bicara. Ngomong gitu dokternya Pak waktu itu. Tapi habis dipotong loh ya. Kalau enggak nggak mau dipotong. Tapi sudah pasrah Pak. Kalau tahu begitu nggak mau dipotong, ini dipotong ketahuan bahwa lebih dari 3 cm, ini lebih banyak lagi. Terus ibu dalam kondisi sudah dijahit dong ya, nggak bisa jawab perkataan dong ya? Nggak bisa, tapi waktu itu H-1 saya kan nggak bisa bicara toh Pak, selama lidah saya lubang kan saya nggak bisa bicara, kan sangat kesakitan toh. Bahkan tidur aja susah Pak, karena ngambil posisi kalau miring sedikit lidahnya kegoser, gini kegoser, pokoknya susah banget gitu kan mau ngapa-ngapain. Jadi sebelum dioperasi itu dalam kondisi sakit yang udah nggak bisa bicara itu sempat berapa lama, Bu? Dari Januari sampai Mei Pak. Wow, lumayan. Januari, Februari, Maret, April, 5 Iya. bulan. Terus Tapi habis sebenarnya itu, sebelumnya udah sakit, tapi ya, kan ya. nggak bisa tidur aja, masih bisa ngomong gitu. Tapi sampai nggak bisa bicara itu pun udah 5 bulan. Lalu dioperasi, setelah selesai motong, dokternya baru sadar nih motongnya banyak banget nih. Kamu bakal nggak bisa bicara atau susah bicara. Gimana perasaan ibu mendapat berita seperti itu? Jadi waktu itu Pak H-1, jadi sebagai informasi lagi, saya ulangi kan 13 Mei 2014 itu kan lidah saya dipotong Pak. Berarti kemarin ya, ini kan kita ngambil rekamannya 14 Mei ya. Jadi kemarin 13 Mei 2021 itu adalah 7 tahun peringatan lidah saya dipotong. Dan luar biasanya kemarin juga Ramadan berbarengan dengan kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Itu luar biasa ya Pak, 200 tahun sekali gitu kan. Juga peringatan waktu itu 3 tahun ya ada pengeboman di Surabaya. Sama ya, 13 Mei juga ya. Nah, waktu itu tanggal 12 Mei 2014, saya malam-malam sebelum besok mau dipotong, tengah malam saya tuh berdoa sama Tuhan. Udah di rumah sakit kan Pak waktu itu ya. Saya bilang, Tuhan kalau saya hidup untuk Engkau. Kalau saya mati untuk Engkau. Tapi Tuhan masalahnya, saya ini belum berbuat apapun untuk Engkau. Terus saya bilang, Tuhan kalau saya bisa berbicara lagi, saya bersyukur kepadamu. Tapi sekalipun saya nggak bisa berbicara lagi, saya tetap bersyukur kepadamu. Karena saya percaya, saya tahu bahwa Engkau tuh mencintai saya lebih daripada saya mencintai diri saya sendiri. Jadi Engkau tuh pasti beri yang terbaik bagi saya. Nah, waktu itu Pak, ada lagu yang nyanyi di hati saya. Saya kan udah lama Pak nggak bisa bicara, nggak bisa nyanyi kan ya Pak ya. Saya tuh pernah dengar lagu itu cuma 1 kali. Tapi waktu itu lagu itu nyanyi terus di hati saya sampai saya hafal. Ya, kayak gini Pak lagunya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kayak Amin. gitu Pak lagunya. Amin, amin, amin. Itu benar-benar menguatkan saya. Ibu pernah punya rekaman nyanyi sebelum lidah dipotong nggak? Nggak ada kayaknya. Kalau ada kayaknya sekarang lebih bagus deh. Katanya gitu, Pak. Katanya saya lebih bagus sekarang, Mbak. Soalnya lidahnya udah dipotong jadi kayak burung dulu, Pak. Lidahnya habis dikerok emas gitu, suaranya lebih enak. Gitu loh, Pak. Jadi saya merasa waktu itu Tuhan baik sekali, dan saya merasa tuh kayaknya puncak iman saya ketika saya itu bersedia menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Mungkin seperti Abraham ya, Pak ya. Hidup saya, lidah saya yang saya anggap paling berharga, saya mau serahkan sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tuh tahu yang terbaik bagi hidup saya. Dan Tuhan kembalikan semuanya gitu ya. Jadi waktu besoknya dokter bilang saya kayaknya nggak bisa bicara, saya udah nggak masalah, Pak. Saya nggak ada takut, saya nggak khawatir, hati saya penuh damai sejahtera. Ya, saya percaya bahwa itu kekuatan firman Tuhan. Karena iman kan timbul dari pendengaran akan firman. Nggak mungkin tuh kekuatan saya sendiri. Nggak ada orang yang mau lidahnya dipotong dan nggak bisa bicara gitu kan. Tapi kasih karunia Tuhan tuh memang menguatkan kita pada waktunya. Dan saya bersyukur 2 minggu kemudian tuh Pak, waktu saya diperiksa dokter, dokternya kaget bilang, loh lidah kamu kok tumbuh gitu. Saya juga nggak tahu kan Pak ya. Kan waktu itu saya masih belum bisa bicara karena masih bengkak juga lidahnya. Tapi berangsur ternyata memang saya bisa bicara lagi normal sampai sekarang. Itu memang benar-benar sungguh-sungguh adalah mujizat dan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup saya. Wow. Akhirnya saya diizinkan ya melayani Tuhan dengan lidah saya ini, gitu kan. Wow, Bu, ini maaf nih agak jorok, tapi boleh melet nggak? Itu. Coba ya Pak dilihat ya, soalnya saya nggak bisa melet, gini loh Pak. Oke, ya, utuh. Kelihatan ya Pak ya? Utuh lagi ya? Wow. Jadi saya nggak bisa melet karena kan masih pendek yang sebelah situ. Tapi dia menutup kan, nggak jadi kayak bulan sabit lagi kan Pak? Iya kan bentuknya udah oval. Iya seperti jadi itu. Yang dipotong sudah kembali. Oh tapi tetap jadi lebih pendek ya Bu ya? Iya karena kan dipotongnya sampai bawah. Jadi bawahnya lidah tuh sekarang saya nggak bisa melet lagi, nggak bisa ngece orang Pak. Nggak bisa. Jadi nggak sampai panjang kayak saya. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa sama sekali. Wow. Tapi puji Tuhan ya bisa bicara dan tumbuh lagi. Wow. Ini luar biasa. Dokter bilang ya harusnya kalau betul-betul nggak tumbuh lagi nggak akan bicara sih. Tapi ini tumbuh lagi walaupun pendek. Tapi jadi merdu, iya, Bu. betul, Suaranya jadi merdu loh, Bu. Ada bergetarnya gitu, Bu. Saya memang suka nyanyi Pak dari dulu, tapi memang banyak teman dan keluarga yang bilang kalau suara saya sekarang lebih baik daripada yang dulu. Itu Pak katanya. Maka tadi saya tanya, punya rekaman nggak sebelum dipotong lagunya kayak apa gitu. Tadi saya dengerin aja, wow, ini suaranya bagus banget itu wow. Tapi saya bisa bayangin sih. Tapi tadi Ibu sebelum dipotong 1 hari sebelumnya Tuhan udah siapkan sih ya. Maka tuh dokter bilang begitu nggak shock ya, malah udah Tuhan udah siapkan hati Ibu ya. Kalau enggak kan nggak bisa bicara. Kalau laki-laki pendiam nggak masalah. Memang selama ini nggak pernah bicara ya kan. Laki-laki pendiam nggak suka bicara, sukanya depan komputer, bisa bicara apa nggak ada bedanya lah gitu kan. Bisa tulis WA. Tapi kalau wanita kayak Ibu lagi, maaf nih. Nah iya Pak, coba bayangkan perasaan saya. Gitu kan. Aktif, kerja, sukses, banyak pelayanan, pasti banyak bicara dan bicara itu kayak pekerjaan yang penting sekali gitu. Tapi luar biasa ya, pulih lagi, sembuh lagi dan bisa bicara. Wow. Oke. Boleh dilanjutkan. Tadi sebenarnya di depan Ibu juga udah bicara mengenai dapat 3 hal dari Tuhan. Nah, tapi sebelum bicara saya mau tampilkan gambarnya dulu di saat-saat operasi dan sesudah operasi, nanti bisa dilanjutkan ceritanya. Jadi ini pas di operasi di Pineng. Iya Pak, itu pas di operasi di Pineng. Ini yang di sampingnya suaminya. Suami saya Pak, ya. Oke, itu sebelum, lalu yang di sebelah kiri sebelum operasi, ini yang sesudah operasi. Kak itu mulutnya kelihatan. Terus itu kayaknya H+1 apa H+2 operasi ada Pak Thompson, Pak.
Oke, yang di bawah Itu ini ya. pertemuan pertama saya sama Pak Thompson SOS. Oh, oke, SOS kenal Pineng. kenal SOS di Pinang. Kalau yang ini Ya. makan bersama sudah sembuh nih ya? Bukan, Pak. Itu adalah Masih waktu itu belum? kan saya cerita kesaksian. Itu ada teman saya, sahabat baik saya yang waktu itu bantuin saya dari awal. Dari cari dokter, dari cari pesawat, hotel, segala macam. Oke, Jadi oke, Tuhan oke. menyediakan banyak orang baik yang membantu saya waktu itu. Kan kita sendiri susah, Pak. Kesakitan kan, mau ngapa-ngapain susah gitu kan, Pak. Jadi Hmm. dia yang telepon-telepon dokter ke Singapura, waktu itu ke Malaysia, ke Penang, kemana-mana cari untuk saya mana yang terbaik gitu loh, Pak. Wow. Gitu, waktu itu saya tinggal milih, saya tanya sama Tuhan kan, waktu itu kan karena udah banyak dengar firman, kita lebih dekat, kita lebih peka, jadi kita tahu kita harus ke mana, rumah sakit mana, dokter siapa, Tuhan yang milihkan, Pak, waktu itu. Dan Gitu. itu waktu sebelum ke Pinang itu sudah kontak dengan pelayanan SOS. Belum, Oh, belum. Jadi belum, ketika Pak. sampai di Pinang. Jadi ketika saya selesai dioperasi, kalau nggak salah H+2 itu ya, Pak Thompson datang, mau mendoakan gitu kan. Nah, Hmm. itulah perkenalan pertama saya. Jadi malah setelah dioperasi Pak kenalnya. Jadi SOS mendampingi saya waktu kemo radiasi. Nanti saya ada cerita lagi soal itu. Oke, boleh. Kalau gitu boleh dilanjutkan. Jadi setelah lidah dipotong, itu kan itu belum berhenti kan ya, karena ada lanjutannya. Ini dipotong bagian kayak akarnya, pusatnya si kanker, tapi kan diduga kan kankernya masih mungkin ada di darah di mana-mana sehingga perlu dikemo. Ya, oke, boleh dilanjutkan mengenai kemonya sekarang. Jadi waktu itu setelah saya dipotong, dokternya itu merasa ragu. Jadi waktu awal beliau periksa kansernya itu kan memang ganas kan Pak ya, jenisnya ganas, cepat sekali, agresif. Terus kalau dari bentuk ukurannya waktu itu diduga stadium 3 di awal tuh gitu Pak. Tapi dia tuh curiga karena dia melihat leher saya itu di awal sebelum operasi ada beberapa titik gitu kan. Akhirnya langsung di PET scan. Saya di PET scan setelah operasi, dokternya kaget, syok karena ternyata titiknya udah banyak, Pak. Di leher-leher, di dada, di getah bening, pokoknya dia bilang ini bukan stadium 3, ini stadium 4 gitu kan. Kamu udah banyak menyebar. Dia tuh syok banget karena udah motong sesuatu yang stadiumnya udah tinggi. Harusnya kan dipotong semua gitu kan, Pak. Ini kan dipotongnya sebagian gitu. Dan pada waktu itu Pak, setelah saya dipotong, beda 2 hari, itu saya punya leher tuh benjol semua Pak. Tadinya nggak ada benjolan, langsung benjolnya keluar semua. Dan saya sesak nafas. Saya sering sesak nafas, saya susah ngambil nafas. Jadi kayak makin berbahaya gitu kan. Wow. Nah, waktu itu dokter bilang sama saya, gimana ya, udah deh kita nanti bicara lagi, mungkin bisa disinar aja tanpa operasi. Waktu itu beliau bilang kayak gitu. Kebetulan saya ada 3 dokter, 1 dokter onkologi, 1 dokter yang bedah leher sama mulut, yang 1 dokter radioterapi itu dari Singapura, Pak, gitu kan. Jadi beliau memang di Pinang, tapi nggak selalu ada di Pinang waktu itu. Jadi masih mau diskusi kan, saya pulang dulu ke Indonesia. Waktu pulang ke Indonesia, saya banyak berdoa, saya juga ada ketemu beberapa hamba Tuhan, nggak tahu gimana, saya dikasih tahu sama Tuhan saya nggak boleh operasi lagi. Nak, kamu jangan operasi lagi ya, jangan operasi lagi, jangan operasi lagi. Saya pikir saya tuh salah dengar. Atau saya pikir hamba Tuhannya salah ngomong gitu kan. Karena kan dokternya bilang maunya diradiasi. Ternyata esoknya saya menerima email dari dokter Singapura bahwa itu saya harus dioperasi lagi, Pak. Karena menurut profesornya beliau, kanker saya sangat ganas. Kalau nggak dioperasi nggak bisa tuntas gitu kan. Tapi kan sudah dapat dari Tuhan kalau saya nggak boleh dioperasi lagi. Jadi saya bertahan nggak mau operasi. Dokter saya semuanya bingung, tanya-tanya sama saya. Mereka 3 orang tuh membujuk saya untuk operasi. Dan tanya, kenapa sih kok nggak mau dioperasi? Alasannya apa? Saya bilang, kami sekeluarga sudah berdoa dan kami sejahtera nggak operasi. Udah selesai. Kan dia nggak bisa berdebat, Pak. Gitu kan. Jadi sampai stres mereka. Mereka bilang, kalau kamu diradiasi, seperti ini loh reaksinya, mulut kamu pasti hancur, bernanah terus. Tenggorokanmu pasti juga nutup. Kamu mungkin air liurnya tuh nggak bisa normal, nggak tahu sampai kapan. Matamu akan kabur, karena kan sampai di mata ya Pak ya. Gigimu akan putus semua, maksudnya akan goyang dan lain sebagainya. Terus telingamu nggak akan bisa mendengar normal, karena kena gendang telinga. Terus tanganmu nggak akan bisa ngangkat, karena sampai dada gitu kan. Pokoknya banyak yang serem-serem dan dia bilang, itu terjadi kalau kamu dioperasi. Kalau kamu nggak dioperasi, jauh lebih parah dari itu. Karena radiasinya harus kami naikkan 2 kali lipat. Sebagai manusia saya takut, Pak. Tapi saya lebih takut Tuhan daripada sama dokter gitu kan. Jadi saya pikir Tuhan saya bilang nggak boleh operasi. Jadi saya tetap ngambil nggak usah operasi gitu kan.
Saya belajar taat sama Tuhan apapun konsekuensinya. Dan betul Pak, saya menjalani kemo dan radiasi, harusnya kemo saya 6 kali, radiasi saya 30 kali. Dengan 2 kali lipat normal, 9 cc. Ya kan? Pada waktu itu, saya tuh sering Pak, dalam tengah-tengah kemo radiasi itu kalau saya ke kamar mandi, atau saya berdoa, Tuhan tuh kayak ngomong gini loh, kamu radiasi 10 kali cukup gitu. Tapi saya tuh pikir ini suara saya apa suara Tuhan gitu ya. Ya kan Pak, saya biarin aja gitu loh. Ternyata sampai yang ke-10 beneran apa ke-11 saya lupa, lidah saya itu bener-bener, satu, saya nggak bisa buka mulut. Karena kalau saya buka mulut, itu lidah kejang, ketabrak gigi dan sakitnya luar biasa, lidahnya tuh bisa kram. Seluruh mulut saya melepuh, sudahan. Terus, saya nggak bisa nelan air sama sekali, karena saya punya tenggorokan tuh bengkak, nutup. Air liur saya aja, saya nggak bisa telan. Kalau air tuh mungkin 100 mili habisnya 3 jam. Susah luar biasa. Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum, saya nggak bisa tidur. Karena kalau tidur, saya tersedak air liur saya sendiri. Gitu pada waktu itu. Lidahnya keluar nanah terus, waktu radiasi itu Pak. Nah, waktu itu saya sudah melihat lidah saya tuh kayak mau pecah, karena saya punya jahitan copot semua. Jadi jahitan saya tuh udah copot semua Pak. Saya udah sampai tarik-tarik, karena kan udah, pokoknya saya bilang sama dokter, dokter ini kok saya lihat lidah saya kayak mau pecah ya. Dokter bilang, nggak apa-apa katanya gitu. Ya udah, saya teruskan sampai ke-12 kali. Yang ke-12 kali itu siang-siang saya pulang dari rumah sakit, saya duduk di apartemen saya merasa down. Itulah pertama kalinya dalam sakit saya merasa down. Karena saya pikir, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum, saya harus menjalani semua ini sampai selesai ini loh, separuh aja belum. Gitu kan, radiasinya baru 12 kali. Saya udah lemas badan saya, lemah banget karena nggak makan, nggak minum, dan harus kemo dan radiasi. Saya harus bagaimana gitu. Waktu itu Tuhan mengingatkan saya dulu itu ikut paduan suara di sekolah Sindui, Pak. Saya dulu SMA Sindui 1 Surabaya. Sekolah itu terkenal akan paduan suaranya. Tapi tahun saya masuk, tahun 96, itu pertama kalinya mereka mengadakan ikut lomba nasional di ITB Bandung. Pertama kalinya. Biasanya lombanya Jatim-Jatim aja. Nah, waktu itu kita naik kereta api ke Bandung. Saya tuh sama Tuhan ditunjukkan kereta api itu. Saya kayak ingat sama teman-teman saya kan tuh, Pak, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bisa nggak sih ketemu mereka lagi gitu? Saya bisa nggak sih nyanyi sama mereka lagi? Gitu. Nah, karena saya ingat teman-teman, saya mulai buka Facebook. Saya ini orangnya nggak terlalu suka medsos, Pak. Jadi saya tuh jarang update-update. Tapi hari itu saya tulis di Facebook, kalau saya sakit, saya butuh didoakan. Saya dalam keadaan seperti ini dalam radiasi. Pak, yang mendoakan tuh banyak, Pak, yang menanggapi. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, iman saya yang tadinya lemah, tiba-tiba bangkit. Saya kayak on fire lagi, Pak. Di situ saya percaya bahwa doanya banyak orang itu didengarkan Tuhan. Meskipun mereka mungkin nggak kenal baik sama kita, bukan keluarga kita, tapi ngefek loh, Pak. Benar-benar saya tuh semangat lagi dan saya tahu saya harus pulang. Saya harus berhenti dari kemo dan radiasi waktu itu. Besoknya saya minta ke dokter saya ngomong, nggak bisa ngomong ya, nulis waktu itu, dok saya tolong di PET scan lagi. Dokternya bilang, nggak usah lah kamu, masih lama, ntar aja gitu kan. Saya bilang, tapi saya mau pulang dok. Dokternya pikir saya bercanda, dia bilang, ya ntar aja ya kalau sudah sampai selesai gitu kan. Ya udah, orang susah ngomong, saya keluarlah dari ruang onkologi. Waktu saya keluar dari ruang onkologi sama mas saya waktu itu ya, saya ketemu sama istrinya Pak Thompson, karena memang udah janjian, si Ailing. Jadi waktu itu dia tanya sama mama saya, tante gimana Meli? Mama saya bilang, mau nangis, mama saya kan stres, bingung kan Pak, ini beneran nggak nih keputusannya gitu kan. Terus si Ailing bilang gini mama saya, ini nggak tahu Meli mau pulang gimana gitu kan. Nah, Cik Ailing bilang sama saya gini, Mel, saya nggak bisa memutuskan buat kamu, tapi mari kita berdoa bersama. Tuhan akan bicara sendiri sama kamu, gitu kan? Akhirnya kita berdoa bersama, Pak, di depan ruang onkologi. Saya nggak tahu waktu itu doanya apa, saya udah lupa. Tapi yang saya ingat ada suara yang sangat keras, bergema, itu bicara di hati saya. Kayak gini, pulang ke Indonesia, gitu, Pak. Keras banget, Pak, suaranya. Jadi, sebegitu saya melek mata, si Ailing tanya, gimana Mel keputusanmu? Saya bilang pulang. Ya nggak bisa bilang lah, waktu itu pakai BBM ya. Pulang, C. Gitu. Saya mantep pulang. Saya nggak takut sama sekali. Waktu itu mama saya bilang, Mel ini hari Jumat. Ini ke-13 kalinya kamu radiasi dan besok udah libur. Gimana kalau kita teruskan hari ini saja? Saya bilang, saya nggak mau.
Karena Tuhan sudah bilang saya berhenti, jadi saya berhenti. Nah, akhirnya saya email dokter-dokter saya beritahu mereka bahwa saya berhenti kemo dan radiasi bukan karena saya nggak puas sama pelayanan mereka atau nggak percaya, tapi karena saya sudah sembuh. Karena Tuhan sudah sembuhkan saya, ini peperangan saya, Tuhan saya, iman saya dan penyakit ini. Dan saya sudah menang. Jadi saya mau pulang. Udah gitu kan. Dokternya bilang gini, Pak, kamu ini sakitnya stadium akhir dan ganas kansermu. Kalau kamu sampai pulang, terus nanti kamu sakit lagi, nggak akan ada obatnya. Tapi saya jawab, tapi saya sudah sembuh, Dok. Itu kan. Pakai email kan, nggak bisa ngomong kan. Jadi saya pulang dengan mantap dan itu banyak mujizat Tuhan, Pak, pada waktu itu. Jadi dari jarak saya memutuskan pulang itu kan hari Kamis ya, Jumat ya, sampai Selasa saya baru bisa pulang ke Indonesia 1 Juli 2014 itu. Saya nggak dapat tiket. Dalam waktu 5 hari itu saya kesusahan makan, kesusahan minum, ya nggak bisa makan ya, nggak bisa minum, tapi saya terus mendengarkan firman Tuhan. Dan saya loh Pak, bisa nggak sakit mah, nggak pingsan, bisa pulang ke Indonesia, kan perjalanan panjang kan, Pinang Surabaya itu ya. Saya baik-baik saja. Itulah saya baru percaya Pak, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa manusia itu nggak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow. Itu benar-benar saya rasakan gitu loh Pak. Saya dapat kekuatan dari sana. Ketika saya pulang dari Pineng, Tuhan memberi saya banyak petunjuk. Herbalnya minum ini ya nak, suplemennya ini, minumnya ini, makannya seperti ini. Saya mengikuti Tuhan Pak 100%. Wow. Dan saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena kurang lebih beda seminggu setelah saya pulang, lidah saya mulai pecah. Jadi lidah saya itu mulai kayak gempa mau pecah jadi 2. Yang tadi Bapak lihat ada bekas kayak garet. Nah itu sebenarnya nggak ada. Tapi berhubung di radiasi, dia pecah, Pak. Itu saya mau putus dan saya bingung gimana. Tuhan bilang waktu itu stop makan minyak sama sekali. Jadi saya nggak makan minyak sama sekali, walaupun minyak yang baik. Akhirnya retakannya berhenti. Dan saya pikir, Tuhan, saya bersyukur saya ngikuti Engkau. Coba saya ngikuti terus kemo dan radiasi, putus pasti lidah saya, Pak. Kan gitu, Pak. Nah, itu ayat yang kena di saya waktu itu Tuhan kasih itu 1 Korintus atau 2 Korintus 1 ayat 5 ya, yang supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Wow. Makanya saya percaya bahwa kalau kita tuh menghadapi apapun harus benar-benar dengar-dengaran suara Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, karena Tuhan yang tahu segalanya, gitu kan, Pak. Wow. Seperti itu sih. Ya, saya dari 1 Juli 2014 sampai sekarang saya tidak ada pengobatan medis sama sekali. Wow. Sampai hari ini saya sehat luar biasa, benar-benar adalah kasih karunia Tuhan. Yang penting itu bagaimana hati kita berbalik pada Tuhan. Saya percaya bahwa semua itu Pak, mau herbal, mau medis, mau dokter, itu adalah alat. Kita tuh sembuh bisa pakai macam-macam cara. Tuhan punya macam-macam cara untuk setiap orang, karena kan prosesnya dia di sana. Ada yang langsung disembuhkan, ada yang pakai proses, itu kan adalah kehendak Tuhan, dan karena dia punya rencana sama manusia-manusia tertentu ini kan, sama kita-kita ini kan, untuk memproses kita gitu kan. Jadi saya bukan obat yang menyembuhkan saya, bukan herbal, bukan vitamin, tapi perkenanan Tuhan dan ketaatan kita. Kan seperti itu ya Pak ya. Jadi dari Juli itu setelah kemo 12 kali, ngambil keputusan pulang, dan sampai hari ini tidak kemo lagi. Iya, kemonya 3 kali, radiasi 12 kali. Harusnya kemo 6 kali, radiasi 30 kali. 12 kali, ambil pulang itu lalu pengobatan sendiri dalam arti ya bergumul dengan Tuhan, baca-baca, herbal, dan sampai sekarang sehat. Iya Pak, puji Tuhan. Tambah sehat ini Pak, tambah besar. Ya apa ini Pak? Wah, luar biasa. Oke, tentu banyak sekali cerita yang lain, tapi karena dari segi waktu, Ibu sekarang boleh kasih pesan penutup buat kita semuanya. Melalui semua ini yang terjadi, apa yang Ibu dapatkan dan menjadi pesan bagi kita? Ada 2 hal ya Pak yang saya mau ceritain. Yang pertama adalah Tuhan benar-benar menepati janjinya. Pada 15 November 2015, foto yang tadi Bapak tunjukkan, saya mengadakan konser dengan ADMS, Coki Sitohang, waktu itu ya, sama Semi Simorangkir, konsernya dihadiri 2.500 orang dari yayasan kita. Padahal kita waktu itu sebenarnya nggak ada dana Pak, tapi Tuhan yang suruh buat. Dan saya benar-benar pada saat itu, saya bernyanyi sama teman paduan suara saya dulu, waktu saya di Bandung tahun 96, bersama angkatan yang baru. Jadi benar-benar setahun kemudian Tuhan membuat saya bisa bernyanyi lagi dan hidup, dan luar biasa Tuhan menepati janjinya. Gitu ya Pak ya. Ini waktu konser Pak, ini sama ADMS segala macam. Ini konser luar biasa, mujizat.
Lalu Pak, yang pesan yang kedua adalah yang paling penting sebenarnya kita semua pasti meninggal, everybody, gitu kan. Caranya macam-macam. Yang penting itu bukan, bagaimana kita meninggal, tapi bagaimana kita hidup. Bagaimana ketika kita masih diberi waktu sama Tuhan, kita benar-benar tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, supaya kita bisa fulfill our destiny, gitu kan. Karena mau panjang pendek itu kan tergantung Tuhan ya. Yang penting hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Karena yang penting bukan hidup hari ini, tapi hidup setelah kematian. Itu yang akan ada selamanya, eternity. Marilah kita arahkan mata kita kepada kehidupan setelah kematian ini. Kepada hal-hal yang bersifat keabadian, bukan hal-hal yang sekarang. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya sakit sehingga jiwa saya selamat. Saya percaya Tuhan kita tuh luar biasa, mampu mengubahkan keadaan yang tampak buruk menjadi luar biasa. Saya bersyukur banget Pak, dan saya berharap teman-teman lain juga mendapatkan pesan ini, bahwa nggak masalah seperti apa, yang penting hati kita berbalik sama Tuhan, hidup kita beres di hadapan Tuhan, mau kita mati sekarang, mati besok, nggak ada masalah, karena hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Gitu kan ya Pak ya. Wow, luar biasa. Saya tidak perlu memberikan pesan penutup karena pesan penutup dari Ibu Meliana sudah luar biasa. Itulah tadi teman-teman kesaksian dan juga nilai-nilai yang didapat oleh Ibu Meliana melalui kejadian yang menurut saya dokter bilang tidak akan bicara, lidahnya dipotong, tetap bisa berbicara. Dokter bilang radiasi harus 30 kali dan dia mendengar tuntunan Tuhan dan berhenti 12 kali dan tetap sehat, malah sampai sekarang bisa berbicara luar biasa. Impian-impian untuk konser digenapi. Kita belajar satu hal di sini bahwa bukannya meremehkan dokter. Ibu Meliana juga ke dokter, juga operasi juga sudah kemo juga, sudah radiasi juga. Tapi kadang Tuhan memberikan sebuah improvisasi atau tuntunan yang ekstra. Tentu tidak mudah punya kepekaan seperti ini, tetapi kalau Tuhan menuntun dan punya keyakinan, maka ketika melangkah dengan iman, Tuhan meneguhkan iman itu. Saya tidak mendorong untuk kita punya langkah-langkah yang radikal, tetapi ketika Tuhan memberikan tuntunan, itu lain ceritanya. Tapi paling tidak esensinya adalah bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup. Ketika dia memberikan dorongan-dorongan dalam hati dan diyakini sebagai sebuah rema dan dilakukan, Tuhan menggenapi hal itu. Dalam hidup ini banyak orang-orang mengalami tuntunan Tuhan yang spesial. Tidak semua orang bisa mendengarkan suara Tuhan seperti itu, tapi itu tuntunan yang spesial dan terbukti dengan buah atau penggenapan kejadiannya. Tapi ini membuktikan sekali lagi bahwa Tuhan itu bukan teologi ya, bukan konsep, tapi itu sebuah pribadi yang hidup, yang menuntun orang-orang dengan caranya yang unik. Dan kita juga akan mengalami tuntunan-tuntunan Tuhan dengan cara-cara yang berbeda, tapi dari situ kita melihat jalan-jalan Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa kita. Tuhan, kami mengucap syukur. Sebuah peristiwa yang di luar perkiraan, bahkan alur cerita yang tidak kami duga. Tapi kami tahu disinilah Tuhan sutradaranya. Kami banyak mendengar kisah orang sakit dengan alur cerita, sehingga hamba sebagai host pun sebenarnya menduga sebuah alur cerita. Tapi ketika mendengar cerita yang lengkap, kami tahu bahwa Tuhanlah sutradara dari hidup ini, tidak terpola, tidak terkira, jalan-jalannya tak terselami, namun kami yang mendengar diberkati. Dan kami melihat bukti hari ini, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat masih ada, mujizat masih terjadi, Tuhan masih berbicara karena Tuhan hidup. Kami tidak bisa memenjarakan Tuhan dalam kotak teologia bahwa Tuhan sudah tidak berbicara lagi. Walaupun kami harus hati-hati dengan suara Tuhan. Tapi kehati-hatian kami bukan berarti kami meniadakan. Kami belajar hidup ini untuk sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh murni di dalam menggunakan kesempatan hidup sekali lagi. Kami berdoa secara khusus yang diberi kesempatan sekali lagi. Pernah kecelakaan tapi tidak mati, hampir kecelakaan, pernah sakit dan sembuh kembali, bangkrut dan bangkit kembali, banyak hal-hal dalam hidup kami ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang kedua. Kami pernah jatuh dan bangkit kembali, tapi kami tahu Tuhan itu semuanya berarti hari ini kami yang hidup adalah
kesempatan untuk kami melanjutkan pelayanan kami kepada Tuhan dan pengabdian kami kepada sesama. Ini doa kami sekaligus komitmen kami di hadapan Tuhan, supaya kami boleh hidup lebih berguna bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, selamat menikmati program ini, dan saya dan Ibu Meliana undur dari acara ini. Tuhan memberkati. Kita bertemu lagi dalam episode yang selanjutnya. Terima kasih Ibu Meliana. Makasih Pak. Ya, ini kayaknya ceritanya to be continue nih mestinya nih. Panjang ya Pak. Kayaknya masih ada cerita lain ini kayaknya. Oke. Banyak Pak. Oke. Tuhan berkati dalam program yang lain. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati Pak.